Sekali lagi dunia penerbangan kita kembali berduka. Kecelakaan penerbangan menimpa pesawat milik Tentara Nasional Indonesia. Kali ini pesawat Hercules hasil hibah dari Angkatan Udara Australia yang jatuh di Gunung Lisua, Kabupaten Jayawijaya pada Minggu pagi. Meskipun investigasi masih terus berjalan dan diperkirakan akan dilakukan pada besok pagi, namun peristiwa ini juga membuat kita kembali melihat lagi bagaimana pola pengadaan, pengelolaan, dan juga perawatan alutsista pertahanan kita, terutama armada udara yang dimiliki oleh TNI. Rentetan peristiwa kecelakaan armada militer tentu saja menjadi salah satu cerminan dari bagaimana pengelolaan alutsista pertahanan kita. Dan mungkin saja bagaimana ini juga terjadi dalam hal-hal yang lain, termasuk manajemen dan juga perawatan atau mungkin alokasi anggaran, politik anggaran dari militer kita. Dan untuk membahas hal tersebut di studio sudah hadir malam hari ini ada Mas Iis Gindarsah, peneliti pertahanan dari CSAS. Selamat malam Mas Iis. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita membahas mengenai politik pertahanan, politik alutsista, ini kan juga banyak yang mengatakan ini semacam puncak gunung es dari bagaimana pengelolaan, politik anggaran, manajemen juga di TNI dalam mengelola alutsista. Tidak hanya peralatan fisik ya, tapi juga manusia-manusianya. Sebelum kita membahas hal yang lebih makro, bagaimana Anda melihat kembali terjadinya kecelakaan pesawat di Papua kali ini? Oke, yang paling pasti kalau dari pandangan profesional saya, ya tentu saja kecelakaan pesawat, mau itu yang khususnya terkait dengan jatuhnya korban jiwa, itu ada dua dampak yang paling pasti. Satu, kita kehilangan aset sumber daya manusia. Yang kedua, kita mengalami gangguan dalam konteks efek penggentar pertahanan kita terhadap negara lawan misalnya. Nah, paling tidak dua dampak itu yang akan menjadi akan berpengaruh terhadap kondisi pertahanan kita ya. Soal moral pasukan dan kesiapan kekuatan pertahanan. Moral pasukan itu bagaimana Anda maksudnya? Apakah ini juga peristiwa-peristiwa seperti ini jatuhnya banyak pesawat? Kalau kita lihat dalam liputan yang tadi kita sudah tayangkan dalam investigasi kami atau penelitian kami, ada kurang lebih 5 tragedi yang meliputi pesawat-pesawat milik TNI pada tahun ini yang jatuh gitu Mas. Ini apa maksudnya? Ya, ini tentu kalau misalnya terlalu banyak kecelakaan seperti ini yang tentu kita berarti sebuah musibah tentu saja yang berpengaruh terhadap psikologis pasukan ya, dalam arti kata ya pasukan secara moral mereka siap untuk menjalankan tugas, tetapi kalau misalnya terus terjadi musibah seperti ini terkait dengan alutsista yang mereka awaki, tentu juga ada perasaan was-was ya gitu ya. Jadi itu tentu saja akan berpengaruh pada kesiapan pasukan pada akhirnya, dan tentu saja yang paling gawat tentu ini akan mempengaruhi efek penggentar kita, efek penggentar pertahanan kita terhadap negara-negara di kawasannya. Bahwa Indonesia dipersepsikan bahwa ternyata kalau terlalu banyak musibah seperti ini, terutama pesawat militer ya. Pesawat militer ya tentu saja dipersepsikan wah kita memiliki kesiapan militer yang tidak baik gitu kan. Nah, itu yang saya maksud dengan dampaknya pada efek penggentar pertahanan gitu. Oke, Mas. Kemudian publik kan ini kan investigasi masih terus berjalan nih Mas Iis. Kita tidak bisa menjudge apa yang kemudian menyebabkan pesawat ini jatuh. Tapi kalau tahun ini saja ada 5 sampai 6 kecelakaan yang melibatkan armada udara milik TNI. Tahun lalu kita mengalami kecelakaan yang juga tragis yang ada di Medan, terutama juga terkait dengan Hercules. Setahun sekali lah untuk Hercules ini jatuh. Agak miris memang, tapi apa yang bisa kita lihat dari banyaknya tragedi seperti ini Mas? Ya, ini sebenarnya kalau memang ini kan musibah yang mulai tampaknya rutin gitu ya. Jadi tentu saja ini mesti menjadi pelajaran baik khususnya di komunitas pertahanan untuk lebih lebih cermat untuk melakukan proses-proses pembenahan internal dan mempelajari apa saja yang bisa kita pelajari dari musibah kecelakaan alutsista seperti ini untuk kemudian memperbaikinya ke depan gitu ya. Mudah-mudahan ini proses internal di militer ini berlangsung gitu ya. Tapi Anda melihatnya bahwa ini jadi semacam puncak gunung es dari bobroknya mungkin manajemen, pengelolaan, atau perawatan, atau pembelian mungkin alutsista kita, atau memang ini hanyalah kecelakaan-kecelakaan yang bisa saja terjadi oleh siapapun, dimanapun saja? Ya.
kalau bicara soal kecelakaan, insiden ya, namanya insiden, kita tidak bisa melakukan proses generalisasi tentu saja dari satu kasus ke kasus yang lain. Maka dari itu bagi saya penting bagi militer dalam hal ini TNI AU secara khususnya untuk melakukan investigasi secara mendalam dan komprehensif ya, untuk melihat secara detail, secara mendalam insiden-insiden, dalam setiap insiden-insiden itu apa yang salah gitu loh. Anda melihat ada benang merahnya nggak Mas Iis dari kecelakaan demi kecelakaan pesawat ataupun helikopter yang menimpa armada TNI kita? Tidak hanya Angkatan Udara loh Mas Iis ya? Tentu saya di setiap kecelakaan, setiap insiden tentu ada faktor-faktor yang terlibat gitu ya. Tapi baik itu cuaca, baik itu materialnya dan lain-lain itu harus diselidiki, dipelajari secara baik tentu saja oleh dan harus melibatkan aparat-aparat yang terkait tentu saja untuk melakukan proses. Tapi selama ini kan kecelakaan demi kecelakaan sudah terjadi, tapi investigasi juga kabarnya dilakukan oleh tim internal dari TNI sendiri. Apakah dari investigasi atau informasi yang Anda dapat, meskipun itu tidak bisa dipublikasikan kepada publik, investigasi dari TNI, Anda melihatnya faktor yang dominan itu apa Mas Iis? Apakah faktor human error-nya ataukah memang kualitas dari armada kita yang memang sudah payah gitu misalnya? Soal material alutsista dalam hal ini ya tentu kita konsep yang harus dipegang tentu saja adalah serviceability ya, atau kelaikan penggunaan dalam hal ini. Nah tentu saja ini terkait faktor-faktor terkait dengan kemampuan layak terbang misalnya, ini tentu banyak sekali ya, mulai dari suku cadang, mulai dari kesiapan infrastruktur lokal untuk merawat dan memelihara alutsista dan lain-lainnya. Ini tentu saja bagian-bagian yang harus dilihat secara komprehensif oleh TNI, dalam hal ini TNI AU. Apa yang Anda lihat? Kemudian dari mulai pembelian, pengelolaan, perawatan suku cadang, kemudian memilih spek kan juga itu juga sebelum kita akan bicara ini yang kemudian jatuh adalah pesawat hibah. Banyak orang ini kan publik jadi kemudian mengait-ngaitkan, wah ini pesawat bekas sih kita beli, jadi kemudian banyak yang menganggap bahwa ini jadi kurang prima kondisinya, meskipun tadi dikatakan oleh pihak TNI Angkatan Udara ini sangat layak terbang gitu. Satu hal yang pasti, persoalan kelaikan terbang sebuah alutsista termasuk pesawat militer itu tidak terkait dengan misalnya karakter pembeliannya, misalnya apakah itu hibah atau enggak ya. Karena kalau kita perhatikan sudah menjadi keharusan, keniscayaan di TNI bahwa setiap alutsista itu harus memiliki ketentuan-ketentuan yang apakah dia layak untuk digunakan atau tidak. Nah, terkait dengan alutsista yang kita beli second hand dari negara lain misalnya, itu tentu saja itu sudah melalui proses-proses misalnya modernisasi, retrofit, untuk memastikan bahwa alutsista tersebut layak untuk digunakan. Dan ini saya kira TNI AU secara khususnya dalam kasus yang terakhir ini tentu sebagai matra atau angkatan yang secara karakter itu adalah berbasis pada alutsista, dalam hal ini awak yang menggunakan alutsista, tentu mereka akan memastikan bahwa alutsista yang digunakan oleh personel militer itu layak digunakan. Kalau tidak, ya tentu saja mereka akan personil militer yang mengawakinya akan menanggung resiko-resiko. Sama saja menjerumuskan anak buah mereka sendiri ya. Tapi kalau secara fungsional, secara material, keuntungan materinya, lebih untung mana Mas? Kemudian kita bicara mengenai pesawat hibah ini. Banyak masyarakat yang menganggap, sekali lagi Mas Iis, pesawat hibah itu apa sih? Kenapa sih kita mengambil pesawat hibah? Apa sih pertimbangannya kemudian pemerintah kita, TNI kita lebih prefer atau lebih memilih untuk memperkuat armada persenjataan kita dengan hibah-hibah seperti ini? Banyak faktor ya yang mendasari metode pembelian alutsista ya, mulai apakah membeli dengan baru atau membeli dari baik itu dari luar negeri ataupun dari industri pertahanan ataupun dengan hibah ya, atau membeli second hand dari alutsista dari negara lain. Tentu misalnya termasuk misalnya persoalan ketersediaan sumber daya finansial, dan kedua terkait dengan kebutuhan kebutuhan operasional user angkatan udara misalnya sebagai pengguna, karena mereka butuh alutsista dalam waktu yang cukup cepat misalnya ya. Nah, ini tentu saja hibah itu menjadi salah satu opsi yang menjadi salah satu opsi untuk dalam proses pengadaan alutsista. Nah, tapi sekali lagi apapun bentuk pembeliannya, mau baru ataupun beli second hand dari negara lain, tentu proses internal seperti misalnya memastikan bahwa alutsista yang dibeli tersebut layak pakai,
tetap berjalan. Misalnya contoh saja misalnya pembelian dari Australia misalnya itu Angkatan Udara tentu akan memastikan bahwa alutsista yang mereka beli itu sudah melalui proses modernisasi, retrofit dan modifikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan operasional Matra Udara sebagai pengguna. Kalau pesawat hibah itu mungkin Mas Iis bisa menjelaskan kepada publik itu mekanismenya seperti apa sih Mas? Kemudian apakah betul-betul kalau jika kita memilih untuk menerima hibah pesawat dari Amerika atau Australia misalnya, dalam kasus ini kan pesawat Herculesnya hibah dari Australia. Apakah pemerintah Indonesia itu tidak mengeluarkan biaya apa-apa atau gimana sih proses sampai akhirnya masuk kepada level perjanjian hibah gitu? Ya tentu saja ini semua proses pengadaan dan pembelian alutsista harus melalui proses pembelian atau kerjasama G2G atau government dengan government, pemerintah dengan pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan proses proses di level kementerian fungsional ya, melibatkan kemudian Angkatan Udara, TNI secara umum. Kemudian juga tentu ada penyiapan sumber daya finansial ya untuk kebutuhan misalnya tadi seperti yang saya bilang tadi untuk memodernisasi, melakukan retrofit, untuk memastikan kelayakan pakai dari alutsista tersebut, karena tanpa ada dukungan dari sumber daya finansial dari negara tentu proses-proses tersebut tidak mungkin terjadi gitu ya, dan Angkatan Udara pun tentu tidak akan mau menerima barang yang tidak bisa mereka pakai gitu. Tapi secara fungsional dan secara material tadi memang dari perspektif pertahanan untuk memperkuat pertahanan kita yang masih banyak bolongnya ini Mas Iis ya, memang lebih menguntungkan jika kita membeli alutsista, persenjataan atau mungkin pesawat atau armada-armada militer ini dari segi hibah. Kalau kita baca misalnya datanya Hercules yang jatuh di Papua yang kemudian hibah dari Australia ini buatan tahun 80, yang jatuh di Medan tahun lalu di Jamin Ginting yang menewaskan lebih dari 140 orang malah buatan tahun 1964, dan dua-duanya adalah pesawat yang hibah. Sekali lagi, lebih menguntungkan atau tidak sebenarnya bagi pertahanan kita mendatangkan armada dari hibah? Dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali saat lagi. Sebelum kita melanjutkan dialog dengan Mas Iis terkait dengan hibah-menghibah ini, karena banyak mungkin masyarakat yang belum mengerti atau paham sekali tentang bagaimana mekanisme hibah yang biasa dilakukan untuk memperkuat armada Tentara Nasional Indonesia kita. Kita akan menuju ke Malang, Jawa Timur. Sudah ada Eka Rima di sana, koresponden kami yang saat ini sudah berada di Bandara Abdurrahman Saleh Malang untuk mengetahui situasi terkini menunggu kedatangan jenazah korban kecelakaan pesawat Hercules. Selamat malam Eka, apa yang bisa Anda laporkan dari Malang terkait dengan kedatangan jenazah korban Hercules tadi pagi? Ya Budi, selamat malam. Duka mendalam pasti dirasakan oleh seluruh keluarga korban A1334 maksud kami. Korban dari jatuhnya pesawat Hercules A1334 ini yang sekarang ke-12 jenazahnya sudah berada di Bandara Abdurrahman Saleh. Dan tidak jauh dari tempat saya berada ini, sekitar 500 meter dari tempat saya berada, pesawat Boeing 737 yang mengangkut 12 jenazah korban A1334 ini sudah tiba sekitar 15 menit yang lalu dan melakukan persiapan-persiapan untuk penyambutan jenazah. Di sini yang berada di belakang saya, seperti yang tampak di belakang saya ini, sejumlah pasukan sudah akan melakukan persiapan pedang pora untuk menyambut kedatangan jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada ke-12 jenazah ini yang merupakan anggota dari Skadron 32, yang merupakan tempat di mana pesawat Hercules A1334 berada di sini. Di Skadron 32 ini pesawat Hercules 1334 awalnya mereka berada, kemudian terbang menuju Wamena, Papua untuk melakukan tugas dan juga melakukan latihan navigasi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dan mengangkut sejumlah logistik yakni yang dimiliki oleh Pemkab Wamena. Namun tanpa diduga karena kondisi cuaca yang buruk, akhirnya A1334 ini jatuh di Wamena. Sekitar pukul 5 sore tadi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jenazah sebenarnya sudah diangkut menggunakan pesawat dan sampai ke Biak untuk kemudian langsung dibawa ke Surabaya. Dan dari Surabaya, ke-12 jenazah ini langsung diangkut menggunakan Boeing 737 menuju ke Abdurrahman Saleh sekitar
dalam waktu 1 jam dari Surabaya menuju ke Abdurrahman Saleh ini. Berbagai persiapan sudah dilakukan dari kedua belah jenazah ini, nantinya tidak semuanya akan langsung dibawa pulang ke rumah duka, tetapi sebagian dari mereka nanti akan disemayamkan di Skadron 32. Dan ini dilakukan karena memang sejumlah jenazah tadi, ya ini sekitar 8 dari 12 jenazah merupakan warga Malang dan masih belum diketahui akan dimakamkan di mana. Namun 5 diantaranya esok hari akan dimakamkan di Malang, salah satunya adalah berada di Taman Makam Pahlawan dan juga di tempat pemakaman yang berada di area Lanut Abdurrahman Saleh ini. Sejumlah keluarga korban tadi tampak sudah hadir dan mereka yang berasal dari Biak juga menumpang bersama dengan pesawat Boeing 737. Ada 2 keluarga tadi yang menumpang pesawat Boeing 37 dan langsung berada atau langsung menuju ke Skadron 32. Namun sejumlah keluarga yang lain, yakni dari Kabupaten Jombang, dari Kabupaten Nganjuk, serta dari Surabaya, kedua keluarga dari Surabaya langsung datang ke Abdurrahman Saleh ini untuk menyambut jenazah. Ada 1 jenazah nanti yang akan langsung dibawa ke rumah duka, yakni berada di alamat Suhat di Kota Malang ini untuk langsung diadakan tahlilan dan yasinan oleh keluarga, dan esok hari rencananya akan segera dimakamkan di pemakaman umum tempat di mana jenazah ini berasal, yakni di Suhat yang berada di Kabupaten Malang. Namun saat ini saya bisa merasakan bagaimana duka mendalam menimpa keluarga korban A1334, dan sepertinya hal ini terus berulang karena tidak lama, sekitar 1 tahun lalu atau belum sampai 1 tahun, C-130 juga jatuh di Medan, dan ini juga berada di Skadron 32, skadron yang sama tempat saya berada saat ini, dan pada saat itu tidak lebih dari 20 jenazah juga menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules C-130. Sejarah kembali terulang dalam 1 tahun. Ini menjadi catatan pastinya bagi pemerintah kita bahwa apakah benar memang terjadi kesalahan-kesalahan dalam yang berkaitan dengan alam, atau justru memang kesalahan-kesalahan ini justru terjadi pada alat-alat tempur kita atau alutsista kita, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang cukup serius, karena tidak hanya kita bicara tentang nyawa tetapi juga bicara tentang pertahanan dan juga keamanan negara Republik Indonesia. Jika alutsista kita dalam keadaan 1 tahun saja sudah 2 kali jatuh, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apakah memang negara kita ini mampu mempertahankan keamanannya, sementara berdasarkan yang kita ketahui negara ini juga banyak mengeluarkan biaya untuk membeli alutsista yang seharusnya memang mampu memberikan keamanan bagi negara Republik Indonesia. Namun setidaknya warga Indonesia masih tetap yakin bahwa ini tidak hanya satu-satunya alutsista yang kita miliki, bahwa negara Indonesia ini masih memiliki banyak alutsista yang lainnya yang pastinya mampu mempertahankan keamanan Republik Indonesia. Namun tetap pemerintah harus melakukan evaluasi terkait kejadian ini, dan pada hari ini memang ada 12 korban nyawa atau 13 korban nyawa yang semuanya memang merupakan dari anggota TNI. Namun disyukuri bagi kita memang tidak ada masyarakat sipil yang menjadi korban di sini, namun tetap ini menjadi persoalan yang serius. Saya melihat persiapan sudah mulai dilakukan, jenazah juga sudah mulai diangkut oleh pasukan untuk kemudian akan dilakukan upacara. Upacara yang dilakukan di sini nanti upacara penghormatan kepada kedua belah jenazah yang akan dibawa satu persatu dengan sekitar ada 50 personil pasukan di sini dengan berbagai pangkat. Mereka menyambut kedatangan jenazah, dan kedatangan jenazah ini, jika saya berada di sini saat ini, saya seakan mengulang kembali kejadian pada C-130, karena pada 1 tahun yang lalu saat C-130 jatuh, saya juga berada di tempat yang sama dan melaporkan informasi yang sama terkait kedatangan jenazah, dan suara tangisan keluarga masih bisa saya dengarkan dan saya rasakan pada saat C-130 jatuh, dan saat ini kembali terulang. A1334 kembali jatuh dan memakan korban pasukan terbaik kita, personil TNI terbaik kita yang seharusnya mereka berjuang mempertahankan keamanan Republik Indonesia, namun mereka menjadi korban jatuhnya pesawat Hercules yang terjadi sekitar pukul 8 pagi hari ini di Wamena, Papua. Kita bisa melihat dari jarak jauh, jika Budi mungkin bisa menyaksikan,
melalui layar kami, di sana penghormatan mulai dilakukan oleh sejumlah pasukan dan ada 6 orang yang membawa satu peti jenazah. Kita bisa mendengarkan penghormatan terhadap ke-12 jenazah ini bisa dilakukan. Kita berikan penghormatan terakhir kepada mereka untuk sejenak turut menghikmatkan diri terhadap prosesi ini. Putra-putra terbaik bangsa kembali gugur saat menjalankan tugasnya. 12 putra bangsa yang merupakan anggota dari Skadron 32 berada di belakang kita, dibawa pulang
dalam keadaan terbungkus peti dan diangkut dengan 6 orang pasukan setiap jenazahnya. Dan untuk kemudian akan langsung dimasukkan ke dalam ambulan dan kemudian mereka akan dimandikan yang berada di area Lanut Abdurrahman Saleh ini untuk kemudian disemayamkan di Skadron 32 dan keluarga korban masih akan diberi kesempatan untuk bisa melihat dan juga menyaksikan jenazah untuk terakhir kalinya di Skadron 32 ini untuk kemudian proses pesemayaman dan juga upacara penghormatan terakhir yang diberikan kepada ke-12 jenazah ini kemudian nantinya akan disaksikan langsung oleh Panglima TNI Angkatan Udara dan Panglima TNI maksud kami, dan nanti akan langsung diserahkan kepada keluarga korban. Belum ada kepastian berapa keluarga korban nanti yang akan langsung membawa pulang jenazah yang merupakan jenazah-jenazah anggota TNI Skadron 32 ini, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan untuk awal baru ada satu keluarga nanti yang akan langsung membawa pulang jenazah, yakni keluarga yang berada di Malang, yakni yang berada di Kecamatan Suhat tadi. Ini merupakan prosesi pemberian penghormatan terakhir kepada ke-12 jenazah yang merupakan anggota TNI Skadron 32, dan inilah kondisi bagaimana saat pasukan kita menjadi korban dengan alutsista kita sendiri saat jatuh, ya seperti yang terjadi pada hari ini di Wamena. Budi. Baik, Eka Rima, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate informasi terkini dengan terkait dengan jalannya prosesi penghormatan terakhir kepada 13 orang jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules di Wamena, Papua tadi pagi yang baru saja tiba di Bandara Abdurrahman Saleh, Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, dan sesaat lagi akan dilaksanakan prosesi penghormatan terakhir yang akan dipimpin oleh Panglima TNI dan juga akan kemudian diserahkan pada jenazah ini kepada keluarga masing-masing. Kami akan terus mengupdate informasi terkini dari Eka Rima yang ada di Malang, Jawa Timur. Mas Iis, kita kembali berdialog terkait hal ini. Eka Rima tadi rekan saya sudah mengatakan bahwa dia seperti sedikit dejavu karena 1 tahun yang lalu peristiwa memilukan yang sama juga terjadi pada Skuadron 32 di Abdurrahman Saleh Malang ini. Apa yang bisa Anda lihat dari kejadian yang mungkin sama terulang di skuadron yang sama? Jika Anda lihat bahwa memang ini faktor cuaca, tapi kenapa kemudian ini terus terjadi? Kalau kita bahas mengenai perawatan, kemudian bagaimana pembelian alutsista, suku cadang, apa yang bisa Anda komentari terkait hal ini? Ya tentu saja ini soal, kalau kita bicara soal apa namanya kecelakaan ya, tentu tidak ada yang buat di negara manapun tidak ada yang lebih apa namanya menyedihkan ketika misalnya terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan aset militer, personil militer pada masa damai tentunya. Karena kalau misalnya terjadi misalnya jatuh korban jiwa pada masa perang, tentu apa namanya bukan lumrah ya, tapi maksudnya karena kondisinya perang, kondisi jadi perang normal gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi pada masa damai, tentu itu yang apa namanya yang sedikit mungkin akan sangat menyedihkan gitu ya buat baik seluruh bangsa ya di negara manapun. Tidak karena cuma gugurnya anggota TNI dan juga apa alutsista kita juga hancur atau rusak gitu Mas ya. Ya saya kira itu ya, makanya seperti yang saya bilang tadi ya, apa namanya investigasi, proses evaluasi internal di TNI tentu merupakan hal yang mutlak dilakukan ya, karena melibatkan tidak hanya bukan persoalan apa namanya kerugian material saja, tapi ada persoalan kerugian apa namanya jatuhnya korban jiwa dalam hal ini, karena sebenarnya itu apa namanya sumber daya manusia di organisasi militer manapun
termasuk merupakan investasi utama bagi setiap manusia justru Mas. Justru manusia karena untuk personil militer itu menjadi terlatih, menjadi ahli dalam berbagai kompetensinya, tentu dia akan memerlukan biaya untuk pelatihan, biaya merawat keahliannya dan lain-lain. Nah, itu yang biaya-biaya yang semacam ini yang tentu saja merupakan sebenarnya justru merupakan kerugian terbesar bagi pemerintah di negara manapun. Investasinya dibanding benda mati seperti pesawat atau alutsista lain gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi perawatan, kemudian politik anggaran, Anda melihatnya apakah TNI, Kementerian Pertahanan, pemerintah Indonesia itu sudah sangat maju dan berpihak terkait dengan hal-hal seperti ini. Terkait perawatan misalnya. Ini kan kalau kita lihat pesawat-pesawat hibah, alutsista kita meskipun banyak mendatangkan armada baru, tapi kan tadi kalau kita lihat pesawat yang jatuh di Jamin Ginting Medan buatan tahun 60-an, pesawat yang jatuh di Papua hari ini buatan tahun 80-an meskipun masih layak terbang. Anda melihat proses perawatan, pembelian suku cadang dan lain-lainnya itu berjalan dengan sangat baik atau ada evaluasi lain dari Anda? Ya, kalau dari pandangan saya tentu saja baik itu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, khususnya Angkatan Udara tentu mereka akan melakukan proses-proses pengambilan keputusan yang sangat hati-hati tentu saja ketika berbicara tentang alutsista ya kan. Tentu saja perawatan pemeliharaan merupakan sebuah hal yang utama yang harus diutamakan karena bagi Angkatan Udara secara khususnya itu dia karena keselamatan pesawat akan keselamatan personil sangat tergantung kepada kelayakan pakai dari alutsistanya. Nah, tentu saja mereka tidak akan mengorbankan sekecil apapun faktor-faktor yang akan meningkatkan resiko pada keselamatan dari personilnya. Termasuk safety cost-nya juga harus dipenuhi. Betul, gitu Mas. Karena memang karena yang korban justru malah yang menjadi investasi terbesarnya sumber daya manusia tadi. Ya? Kalau misalnya kita bicara tentang sumber daya manusia, melatih personil militer, melatih pilot misalnya, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang saya pikir ya. Karena dia harus dilatih sekian lama, dia harus memiliki jam terbang sekian lama misalnya. Nah itu tentu saja akan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang misalnya membeli alutsista. Alutsista bisa kita pesan misalnya tahun ini, tahun depan dia bisa datang misalnya kan. Meskipun bekas atau hibah gitu lah ya, second hand. Betul. Nah, tetapi untuk melatih personil butuh waktu yang sangat panjang. Nah, biayanya juga karena membutuhkan waktu yang lama, tentu biayanya juga akan jauh lebih besar, justru bisa atau bahkan sama misalnya dengan nilai materialnya misalnya. Gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai politik anggaran, tapi sebelum kita bicara politik anggaran, Anda sudah menyaksikan bagaimana rincian anggaran pertahanan Republik Indonesia di APBN 2016. Saya masih akan mau bicara mengenai kualitas dan juga kualifikasi alutsista kita, terutama yang tua-tua. Seberapa banyak yang menganggap bahwa wah tua itu pasti jelek, tua itu pasti ringkih, tua itu pasti bisa berakibat fatal, terutama bagi terkait dengan faktor-faktor kecelakaan. Menurut Anda seberapa like sih Indonesia kemudian mempunyai armada untuk memperkuat pertahanan kita? Kita belum bicara mengenai politik anggaran, tapi kita bicara mengenai kualitas dari spesifikasi alutsista kita yang sudah tua-tua itu. Seberapa berbahaya dan seberapa berbahaya atau memang ini wajar saja sebenarnya dalam militer di manapun dunia manapun? Usia operasional dari alutsista, misalnya dia dibeli dari tahun 60 atau 70 pun nggak terlalu soal sebenarnya, sepanjang dia tolok ukurnya adalah dia masih relevan dengan lingkungan strategis, dengan ancaman terhadap satu negara, yang kedua dia masih infrastruktur lokal untuk merawat dan memelihara alutsista tersebut tersedia, yang ketiga tentu tidak kalah pentingnya juga adalah ketersediaan suku cadang ya. Nah, sepanjang 3 faktor utama ini masih terpenuhi, saya pikir alutsista mau dia diproduksi dari tahun 80-an pun nggak terlalu soal. Jadi sepanjang dia paling tidak ada 3 faktor utama ini masih terpenuhi ya. Nah, sepanjang kalau dia nggak terpenuhi, saya pikir Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Udara dalam hal ini dia nggak akan mengorbankan prajurit terbaiknya untuk mengoperasikan alutsista yang tidak serviceable atau tidak layak pakai, saya pikir gitu. Itu dia. Oke, kita yang terakhir Mas Iis, sebelum kita akan tutup dialog ini, saya akan mengajak Anda produser untuk bisa menampilkan kita bicara politik anggaran sekarang Mas. Bagaimana kemudian keberpihakan anggaran dari pemerintah Indonesia untuk pertahanan sendiri. Pertahanan, kalau kita bicara pertahanan, salah satu faktornya adalah pemberdayaan
SDM dan juga alutsista. Kita bisa saksikan di layar anggaran pertahanan Indonesia di APBNP 2015 102 triliun, kemudian turun di tahun 2016 karena pemangkasan anggaran banyak sekali. Kemudian di tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 104,4 triliun. Kita lihat slide berikutnya. 20% untuk penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta sarana prasarana. Ini kemudian rincian-rinciannya. Jadi dari anggaran yang cukup besar lebih dari 96 triliun tahun ini dan lebih dari 104 triliun tahun depan diperkirakan 20% untuk alutsista. Kita geser dulu sebelum kita akan bahas. Jika kita bicara perbandingan belanja militer yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN, kalau kita bicara dengan Singapura yang jauh lebih kecil dibanding kita masih kalah 125,6 triliun, sementara Indonesia 104, tapi kita masih jauh lebih besar dari Thailand dan Vietnam. Apa yang Anda bisa berikan perspektif terkait dengan politik anggaran ini? Banyak hal yang bisa diperhatikan, misalnya dari konteks politik anggaran bisa saja karena mungkin ada prioritas antara dalam setiap penyusunan anggaran tentu pemerintah dan DPR melakukan banyak kalkulasi ya, misalnya untuk apakah lebih akan memprioritaskan pembangunan nasional di bidang non militer ataukah pembangunan di bidang militer. Tapi saya kira ini proses baik pemerintah ataupun DPR tetap berpegang kokoh bahwa pembangunan pertahanan merupakan hal yang wajib bagi sebuah negara. Jadi tidak terlalu banyak kontestasi dalam hal ini. Tapi yang kedua mungkin lebih dalam konteks prioritas apakah yang akan dikembangkan itu lebih ke kesejahteraan alutsista, pengadaan material atau misalnya lebih ke keahlian personel. Karena itu akan mengacu pada karakter ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Apakah lebih dalam konteks perang konvensional dalam skala besar ataukah lebih dalam konteks perang-perang non konvensional, misalnya perang-perang asimetrik misalnya. Nah, yang lebih mengetengahkan pada keahlian personel misalnya. Ini tentu saja merupakan kalkulasi-kalkulasi yang diperlukan dalam. Jadi preferensi dan prioritas masih akan terus bergerak dinamis mana dulu, apakah alutsistanya, apakah sumber daya manusianya atau mungkin kesejahteraan para prajuritnya. Karena kalau mungkin prajurit sejahtera juga akan punya semangat dan juga punya motivasi lain untuk yang lebih untuk bisa membela bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Mas Iyes atas perbincangannya malam hari ini.